Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore bagi hadirin yang terhormat. Perkenalkan, kami dari SGD B9 ingin mempresentasikan student project kami yang berjudul Klasifikasi dan Polaritas Jaringan Epitel. Next. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sirmoli Madalasti Kerigisan Pasaribu dengan 3 digit NIM terakhir 209. Berikut adalah daftar anggota kelompok kami. Next. Next. Izinkan saya untuk membacakan latar belakang. Yang pertama, histologi adalah studi tentang jaringan tubuh dan bagaimana jaringan ini diatur untuk membentuk organ. Yang kedua, istilah epitel berasal dari bahasa Latin baru epithelum, yang pada gilirannya berasal dari bahasa Yunani kuno, epi yang berarti on atau di atas, dan tele yang berarti puting. Yang ketiga, pembentukan klasifikasi sel epitel terbagi menjadi dua, yaitu jumlah lapisan dan bentuk jaringan. Itu dari saya dan akan saya berikan kepada rekan saya yang selanjutnya. Kenalkan, nama saya Nemandi Dijan Cerita Merah Putih dengan digit NIM terakhir yaitu 219. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rumusan masalah serta tujuan penulisan. Jadi rumusan masalah yang pertama akan dibahas itu adalah apa sih itu jaringan epitel dan juga fungsinya pada tubuh manusia. Yang kedua, klasifikasinya dari jaringan epitel pada tubuh manusia, dan yang ketiga itu adalah polaritas epitel serta bidang-bidang polaritas. Nah, untuk tujuan penulisannya itu yang pertama itu untuk mengetahui dan juga memahami mengenai jaringan epitel dan fungsinya bagi tubuh manusia, terus mengidentifikasikan mengenai klasifikasi jaringannya, dan menjelaskan polaritas epitel serta bidang-bidang polaritas pada tubuh manusia. Next. Di sini aku menjelaskan bagian manfaat penulisan. Yang pertama itu ada manfaat bagi penulis. Pastinya untuk student project ini digunakan sebagai salah satu bentuk penugasan pada blok biomedik pertama untuk sebagai sumber edukasi, terus melatih kemampuan literasi dan melatih pencarian informasi mengenai sumber-sumber terpercaya seperti artikel dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya, meningkatkan pemahaman penulis terhadap materi histologi tubuh manusia. Dan yang terakhir itu adalah menerapkan dan mengembangkan kemampuan dalam penulisan karya tulis. Sedangkan bagi institusi itu adalah memberikan tambahan pengetahuan, terutama mengenai bidang histologi jaringan epitel manusia, terus sarana pengembangan ilmu pengetahuan juga melalui referensi materi terkait dan sebagian bahan pembelajaran serta referensi dapat dikembangkan kepada mahasiswa. Dan yang terakhir itu adalah sebagai tambahan literatur yang berkaitan. Terus manfaat bagi khalayak umum itu yang pertama membantu memahami lebih awal mengenai bidang histologi juga, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya mempelajari ilmu bidang histologi, mengetahui serta mengenal klasifikasi jaringan epitel, serta dapat mengetahui lebih banyak lagi polaritas epitel pada tubuh manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Hanwalia Hafiza dengan 3 digit NIM terakhir 214. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang tinjauan pustaka pada pembahasan student project kali ini, yaitu dibagi menjadi definisi umum dan fungsi, klasifikasi jaringan epitel dan membran, klasifikasi jaringan epitel kelenjar, dan polaritas jaringan epitel. Bisa di next? Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai definisi umum dan fungsi jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan bagian yang tersusun dari sel-sel epitel yang saling berikatan yang berfungsi sebagai lapisan permukaan, rongga, dan organ-organ di dalam tubuh. Selain itu, jaringan epitel ini juga berfungsi sebagai alat absorpsi pada usus dan juga sebagai alat sekresi pada kelenjar. Pada jaringan epitel terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Sebagian besar jaringan epitel itu yang berada pada sistem pernafasan, saluran pencernaan, dan juga kelenjar itu berasal dari endoderm, sedangkan yang berada pada lapisan pembuluh darah itu berasal dari mesoderm. Selain itu, yang terdapat pada kulit, mulut, dan hidung itu merupakan bagian dari ectoderm. Sel epitel ini dapat berfungsi sebagai membran dan kelenjar. Epitel berfungsi sebagai membran itu yang terdiri dari sel-sel yang membentuk lapisan untuk membatasi permukaan luar dan dalam sel. Sedangkan epitel yang membentuk kelenjar adalah epitel yang tumbuh melalui jaringan ikat yang akan membentuk kelenjar eksokrin karena hasil sekresinya dikirim ke permukaan kelenjar. Pada titik tertentu, permukaan antara epitel dan jaringan ikat ini akan menghilang, sehingga hal itu yang disebut sebagai kelenjar endokrin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Bisa di next.
Oke, perkenalkan nama saya Igri Yogiata Pramana. Jadi dengan tiga digit yang terakhirnya 225. Jadi dengan saat ini saya akan memberikan atau memaparkan informasi mengenai klasifikasi jaringan epitel membran. Nah, jadi seperti apa yang dibahas oleh rekan saya tadi, jaringan epitel itu dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu covering dan juga secondary epitel atau epitel kelenjar. Nah, jadi sel epitel membran itu diklasifikasikan lagi, ada yang berdasarkan jumlah lapisannya dan juga berdasarkan bentuk dari selnya. Oke, next. Kalau berdasarkan jumlah lapisan dan bentuknya itu ada lapisannya, pertama ada simple epithelial, artinya itu jaringan epitel selapis. Jadi dia hanya memiliki satu lapisan dan juga bisa memiliki bentuk yang beragam seperti squamous atau tipis, kuboid atau seperti kubus, kolumnar bentuknya seperti kolom ataupun juga silindris. Nah, untuk yang kedua itu ada stratified epithelial, artinya jaringan epitel yang berlapis, terdiri dari dua atau lebih lapisan. Sebagian sel epitel berlapis diklasifikasikan menurut bentuk sel lapisan jaringan yang paling atas. Misalkan di bagian bawahnya itu ada jaringan kuboid dan di bagian terluar itu ada bagian kolumnar, sehingga akan disebut namanya jaringan stratified columnar epithelial atau jaringan epitel kolumnar berlapis. Oke, next. Untuk simple epithelia sendiri, itu yang pertama ada simple squamous epithelia atau jaringan epithelia pipih selapis. Dia itu memiliki bentuk yang pipis dan juga tipis, memiliki permukaan yang halus di mana cairannya itu dapat bergerak dengan gesekan rendah. Jenis ini tidak memberikan perlindungan besar karena bentuknya yang pipih gitu ya. Karena dia pipih maka tidak memiliki kemampuan untuk memproteksi yang tinggi dan juga bisa terlepas dari selnya. Ini dia tuh bisa ditemukan menutupi bagian kapiler di dalam pembuluh darah atau endotelium pada alveoli, glomerulus pada ginjal, di jantung itu disebut endokardium atau endokardium dan juga pada serous membran atau mesotelium. Oke, next. Di sini tuh ada gambar dan juga struktur dari simple epithelial. Nah, di sini ada epithelial di paling atas, itu ada selnya dan juga nukleusnya yang membentuk pipih. Di bawahnya itu ada basement membran, itu tempat menempelnya jaringan epitel ya. Dan di bawah itu ada lamina propria dan juga di bawah itu ada kapiler sebagai pembuluh darah. Oke, lanjut. Jadi ini itu adalah gambar dari wall of intestine, itu adalah gambar dari dinding intestine ya. Bisa dilihat itu yang ditunjuk anak panah itu merupakan yang namanya sel epitel selapis pipih. Oke, lanjut next. Oke. Yang kedua itu ada simple cuboid epithelia atau disebut juga sebagai sel jaringan epitel cuboid selapis. Memiliki bentuk seperti kubus dengan tinggi, panjang dan lebar itu hampir sama. Itu karena bentuknya itu agak tebal dan lebih besar dibandingkan jaringan epitel selapis pipih, maka dia bisa memberikan perlindungan lebih besar juga dibandingkan dengan jaringan selapis pipih tadi ya. Di sini itu yaitu memiliki fungsi sekretori, absorptif, dan ekskretori. Karena sitoplasma itu kaya akan organel. Ini tuh juga karena tadi bentuknya lebih tebal. Biasa ditemukan di saluran darah, di hati, pankreas, dan juga kelenjar eksogen lainnya. Oke, lanjut. Next, oke. Ini adalah gambar dari simple cuboidal epithelial atau jaringan epitel cuboid selapis ya. Saya lihat bentuknya itu agak lebih tebal gitu, dia kotak ya, sama sih kayak tadi, segininya ada epitel, basement membran, dan lamina propria. Oke, lanjut next. Jadi ini adalah gambar dari tubulus ginjal ya, atau saluran nanti yang ada di ginjal itu bentuknya yang ditunjuk anak panah itu bentuknya agak seperti kotak gitu, itu adalah jaringan epitel cuboid selapis. Oke, lanjut. Yang ketiga itu ada simple columnar epithelia atau jaringan epithelia kolumnar selapis. Bentuknya itu seperti persegi panjang, tapi tingginya itu lebih besar daripada lebarnya, selalu lebih tinggi
dibandingkan lebaran. Bisa juga bentuknya seperti silinder tuh ya. Makanya disebut juga kadang sebagai jaringan epitel silindris selapis gitu. Memiliki fungsi sebagai untuk proteksi karena juga bentuknya lebih tebal dan juga lebih besar dibandingkan yang pipih. Dia sama seperti kuboid karena juga lebih tebal, jadi sitoplasma itu akan kaya akan organel-organel itu. Dia itu bisa terdapat apical specialization seperti mikrofili dan silia. Untuk silia sendiri itu bisa ditemukan pada saluran pernapasan ya, itu kan nanti fungsinya untuk mencegah debu-debu masuk itu juga, sehingga selalu ada silia-silia gitu. Biasanya ditemukan di dinding lambung, usus, kantung empedu. Jadi sebenarnya kurang itu sebenarnya ada di ini ya, ini data lengkap sebenarnya ya. Ini next ini adalah gambar dari simple epithelial columnar. Saya lihat tuh bentuknya lonjong-lonjong seperti silindris. Di atasnya itu ada apical specialization, itu namanya cilia. Oke, next. Di sini bisa kita lihat ini adalah gambar dari gallbladder yang ada pada tubuh kita. Itu bisa lihat sel-selnya itu adalah yang ditunjuk oleh anak panah itu adalah sel kolumnar selapis ya. Jaringan epitel kolumnar selapis. Oke, next. Nah, sekarang kita akan membahas jaringan yang tidak berlapis, tidak selapis, yaitu berlapis atau stratified epithelial. Adalah sel yang berlapis ya, lebih dari lapisan. Untuk yang pertama itu ada stratified squamous epithelia atau jaringan epitel pipih berlapis. Untuk yang pipih berlapis sendiri itu dia tuh bisa berkeratin dan juga tidak memiliki keratin. Biasanya yang keratin itu terletak di bagian epidermis itu, sehingga nanti bisa mencegah water loss. Tapi kalau yang tidak berkeratin ini biasanya terletak di bagian yang lebih dalam, yang dimana kalau water loss itu tidak terlalu berpengaruh gitu. Memiliki fungsi protektif, yaitu perlindungan terhadap invasi mikroorganisme dan juga perlindungan terhadap hilangnya air atau water loss. Itu sudah saya membahas maksudnya. Oke, next. Ini kita lihat gambarnya ya. Itu kan misalnya yang paling bawah itu ada sel kolumnar, tapi ingat kalau stratified epithelial itu namanya itu dipakai dari yang paling atas. Walaupun yang di bawah itu kolumnar, tapi yang paling atas epithelial, yang paling atas itu adalah squamous, namanya tetap jadi stratified squamous epithelial. Oke, lanjut. Untuk yang kedua itu ada stratified cuboidal epithelia. Jadi untuk yang cuboidal ini jaringan berlapis itu sangatlah agak jarang itu ditemukan di tubuh kita ya. Biasanya itu ditemukan di bagian saluran ekskretori dari gland tertentu seperti pada gland keringat atau sweat gland. Next. Di sini kita bisa lihat ini adalah gambaran mikroskopis dari sweat gland kita. Bisa dilihat ini ada sel cuboidal yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Oke, lanjut. Next. Selanjutnya itu ada stratified columnar epithelial atau jaringan epitel berlapis kolumnar. Nah, jenis jaringan epitel ini itu yang paling jarang ditemukan di tubuh kita. Memiliki fungsi protektif dan juga sekretori. Sama seperti yang cuboidal tadi. Ini bisa ditemukan membungkus bagian konjungtiva mata dan di saluran terbesar pada kelenjar eksokrin. Next. Nah, di sini itu ada gambar untuk konjungtiva of the eye. Ini merupakan gambar dari salah satu contoh bagaimana kolumnar berlapis yang ada di tubuh kita. Itu ada di konjungtiva of the eye. Oke. Next. Untuk bagian yang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Yogi. Perkenalkan, nama saya Nathania Felanda Herianing dengan nomor NIM digit 3 terakhir 207. Saya akan menjelaskan bagian pseudostratified epithelial. Nah, pseudostratified epithelium ini atau
disebut juga jaringan berlapis semu, terlihat seperti jaringan epitel berlapis. Tapi perbedaannya di jaringan berlapis semu ini, di setiap sel basalnya menempel pada basement membran. Sel epitel berlapis semu memiliki tinggi dan letak inti sel yang irregular. Jadi tinggi tiap selnya dan letak inti selnya itu tidak selalu sama. Jaringan epitel berlapis semu ada yang memiliki silia, seperti contoh jalur pernapasan atas atau uterine tubes. Lalu ada juga yang memiliki stereosilia, contohnya epididymis. Dan ada yang tidak memiliki keduanya, tidak memiliki silia ataupun stereosilia, yaitu contohnya ductus deferens. Next. Nah, ini adalah contoh gambar dari pseudostratified columnar epithelium. Nah, di situ ada terdiri mukus, silia, terminal bars, epithelial cell, goblet cell, basal cell, basement membran, dan lamina propria. Next. Nah, ini salah satu contoh letak di mana pseudostratified epithelial ini berada. Nah, ini diambil dari upper respiratory tract, jalur pernapasan atas. Nah, di situ tuh kelihatan yang hitam-hitam, yang bulat-bulat. Nah, itu inti selnya. Nah, di situ inti selnya tuh kelihatan kalau itu tidak sejajar. Lalu di situ ada yang bulat-bulat lonjong putih. Nah, di situ itu goblet selnya, dan di bagian atas itu kelihatan jelas di situ ada silianya. Oke, next. Lalu yang untuk transitional epithelial. Nah, transitional epithelial ini adalah jenis sel epitel berlapis yang biasanya berlokasi di organ yang mampu mengembung dan mengempis. Nah, ini tuh juga disebut transisional karena sel terluarnya mampu berubah bentuk. Misalnya dari cuboid menjadi pipih atau squamous. Nah, ketika organnya diregangkan itu bisa mengempis gitu. Jadi itu kenapa disebut transisional. Nah, jadi sel epitel ini hanya ditemukan di beberapa bagian dari kandung kemih seperti di kaliks ginjal, ureter, dan kandung kemih. Nah, makanya itu transitional epithelial ini juga biasa disebut urothelium. Next. Nah, ini adalah contoh bagian dari transitional epithelium, atau bisa juga disebut urothelium. Nah, itu ada surface epithelium, ada basal epithelium, basement membran, dan lamina propria. Next. Nah, di sini adalah salah satu contoh gambar histologinya langsung dari urinary bladder. Dan ini tabel dari yang tadi simple epithelial, stratified epithelial hingga pseudostratified epithelial diringkas menjadi satu tabel. Next. Oke, perkenalkan saya Madrevan Fajar Mananda dengan 3 digit NIM terakhir 229. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang klasifikasi jaringan epitel kelenjar. Sel epitel yang berfungsi untuk memproduksi dan mengeluarkan berbagai makromolekul dapat ditemukan pada sel epitel dengan fungsi utama lainnya atau terdiri dari organ khusus yang disebut kelenjar. Sel sekretorit dapat mensintesis, menyimpan, dan melepaskan protein, misalnya di pankreas, lipid, misalnya di kelenjar adrenal, kelenjar sebasia, atau kompleks karbohidrat dan protein, misalnya di kelenjar darah. Epitel kelenjar susu mengeluarkan ketiga zat tersebut. Sel-sel dari beberapa kelenjar, misalnya kelenjar keringat, memiliki sedikit aktivitas sintesis dan mengeluarkan sebagian besar air dan elektrolit ion yang ditransportasikan dari darah. Kelenjar berkembang dari sel penutup pada janin melalui proliferasi sel dan pertumbuhan ke dalam jaringan ikat yang mendasarinya, diikuti dengan diferensiasi lebih lanjut. Next slide.
Oke. Klasifikasi jaringan epitel kelenjar berdasar struktur. Yang pertama itu ada kelenjar eksokrin. Itu merupakan kelenjar yang tetap terhubung dengan epitel permukaan. Hubungannya yang membentuk saluran tubular yang dilapisi epitel yang mengantarkan bahan yang disekresikan ke tempat penggunaannya. Lalu yang kedua ada kelenjar endokrin, merupakan kelenjar yang kehilangan hubungan dengan epitel asalnya dan oleh karena itu tidak memiliki saluran. Pembuluh darah berdinding titis atau yang bisa disebut kapiler, yang berdekatan dengan sel endokrin menyerap produk hormon yang diekskresikan untuk diangkut dalam darah ke sel target di seluruh tubuh. Next slide. Oke, ini adalah gambar exocrine glands dan endocrine glands. Itu yang sebelah kiri itu exocrine, yang kanan itu ada endokrin. Epitel dari kelenjar eksokrin tersusun sebagai suatu sistem yang berkesinambungan dari banyak bagian sekresi kecil dan saluran yang mengangkut sekresi keluar dari kelenjar pada kelenjar eksokrin dan endokrin. Unit sekretari didukung oleh stroma jaringan ikat. Next slide. Oke, ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Albert Febrian dengan 3 digit NIM terakhir 223. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme sekresi pada epitel kelenjar. Mekanisme dasar untuk melepaskan produk sekresi yang digunakan oleh sel yang dikhususkan untuk sekresi dan sel yang terlibat dalam setiap jenis sekresi. Ada 3 jenis mekanisme sekresi. Yang pertama ada sekresi merokrin. Yang pertama merupakan metode sekresi protein atau glikoprotein yang paling umum dan melibatkan eksositosis khas dari vesicula yang terikat membran atau butiran sekretori. Yang kedua ada sekresi holokrit. Di sini sel mengakomodasi produk secara terus-menerus saat mereka membesar dan mengalami difusi akhir, yang berujung pada gangguan sel total yang melepaskan produk dan sisa-sisa ke dalam lumen kelenjar. Hal ini paling baik terlihat pada kelenjar sebaceous yang memproduksi bahan kaya lipid di kulit. Ini merupakan gambar dari sebaceous gland. Yang ketiga ada sekresi apokrit. Di sini produk terakumulasi di ujung apikal sel, yang sebagiannya kemudian terjepit untuk melepaskan produk yang dikelilingi oleh sejumlah kecil sitoplasma dan membran sel. Berbeda dengan vesikal yang tertutup, membran yang disebut eksosom, produk sekresi ini umumnya berada dalam vesikal yang lebih besar, tidak terbentuk di dalam tubuh multivesikuler, dan dilepaskan ke dalam saluran. Sel epitel kelenjar susu menggunakan sekresi merokrin untuk menambahkan protein ke dalam susu. Tetapi pelepasan tetesan lipid merupakan contoh sekresi apokrin yang paling banyak dipelajari. Ini merupakan gambar mammary gland. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya adalah polaritas jaringan epitel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Parmesan Ritomo dengan digit yang terakhir 227. Jadi, jaringan epitel ini biasanya mengalami polarisasi. Apa itu polarisasi? Polarisasi adalah perbedaan penempatan protein sel, membran, organel, dan sitoskeleton sel penyusun dari jaringan. Jaringan epitel ini dapat terpolarisasi menjadi 3 bagian, yaitu bidang apikal, bidang basal, dan juga bidang lateral. Next. Jadi bidang apikal. Bidang apikal ini merupakan bidang yang berhadapan langsung dengan lumen. Bidang apikal biasanya memiliki kanal dan juga reseptor yang mengawasi terjadinya transportasi aktif dan pasif dari sel, dan juga untuk menerima stimulus. Bidang apikal dari sel epitel kubus dan silindris khususnya, itu biasanya membentuk struktur menonjol yang terspesialisasi seperti mikrofili, stereosilia, dan juga silia. Mikrofili dan stereosilia ini biasanya berguna untuk memperluas permukaan dari absorpsi. Tetapi stereosilia ini dapat juga terspesialisasi lagi untuk sensor posisi tubuh dalam telinga. Dan juga yang terakhir adalah silia. Silia ini biasanya dipergunakan untuk membuat suatu arus agar suatu aliran, agar padatan dan juga cairan dapat bergerak ke suatu arah. Bidang apikal ini juga bisa terpolarisasi dalam lokasi yang khusus, seperti adanya lapisan glycocalyx yang berada di permukaan sel endotelial vaskuler. Glycocalyx ini sendiri berguna sebagai regulator dari makromolekul dan juga sel darah yang ingin memasuki darah. Next. Baik, perkenalkan, saya Putra Irini Sudewi dengan 3 digit NIM terakhir 212. Di sini saya akan menjelaskan mengenai polaritas jaringan epitel di bidang basal. Bidang basal sel epitel berhadapan dengan matriks ekstraseluler.
Membran basal merupakan protein ekstraseluler yang tipis, non-seluler, yang membentuk lembaran pendukung khusus langsung di bawah permukaan basal semua sel epitel, dan memisahkannya dari jaringan pendukung yang mendasarinya. Nah, terdapat dua bagian membran basal yang dapat dilihat melalui transmission elektron mikroskop, yaitu lamina basal dan lamina retikuler. Lamina basal paling dekat dengan aspek basal epitel. Tebalnya sekitar 40-120 nanometer dan terdiri dari jaringan fibril halus, terutama laminin dan polimer kolagen tipe 4. Kemudian lamina retikuler yang terletak di bawah lamina basal lebih tebal, lebih menyebar dan berserat dengan konsentrasi proteoglikan dan kolagen tipe 3 yang tinggi. Fungsi membran basal itu untuk memberikan dukungan bagi sel epitel di atasnya, membatasi kontak antara sel epitel dan jenis sel lain dalam jaringan, dan juga bertindak sebagai filter yang hanya memungkinkan air dan molekul kecil untuk melewatinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ryan Rasman dengan digit NIM terakhir 217. Sekarang yang menjelaskan tentang bidang lateral dari polarisasi epitel. Bidang lateral sel epitel ini bertanggung jawab untuk interaksi dengan sel tetangga dan pertukaran zat. Lalu pada bagian lateral jaringan epitel ini sendiri mempunyai beberapa spesialisasi, yaitu cell junction. Macam-macam cell junctionnya adalah, pertama ada macula adherens atau desmosom. Desmosom ini adalah sambungan sel dasar yang menghubungkan sel-sel epitel dengan kuat. Desmosom ini memberikan kekuatan dan stabilitas pada lapisan sel epitel yang sangat penting pada jaringan. Yang kedua ada adherent junction. Ini terdiri dari protein seperti cadherin dan beta-cadherin yang berinteraksi dengan filamen aktin. Yang ketiga ada gap junction. Gap junction ini adalah persimpangan yang memungkinkan komunikasi langsung antara sel epitel yang bertetangga. Mereka berperan dalam pertukaran ion dan molekul kecil antara sel epitel. Lalu yang keempat ada tight junction. Tight junction ini sebenarnya ada di apikal juga, tapi pada bidang lateral tight junction sangat penting karena tight junction ini menjaga integritas seluruh jaringan epitel. Jadi nggak ada yang ngalangin sel epitel sama sel-sel lainnya. Yang kelima ada hemidesmosom. Hemidesmosom ini persimpangan yang menghubungkan sel epitel ke stroma di bawahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Michael Alfonsong dengan 3 digit NIM terakhir 210. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, jaringan epitel merupakan jaringan yang tersusun dari sel-sel epitel yang saling berikatan dan berfungsi sebagai lapisan permukaan, rongga, dan organ-organ di dalam tubuh. Yang kedua, jaringan epitel dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu membran epitel dan epitel kelenjar. Membran epitel terdiri dari 4 jenis, yaitu epitel selapis atau simple epitelia, yang terdiri dari epitel pipih selapis, epitel kuboid selapis, dan epitel silindris selapis. Lalu ada epitel berlapis atau stratified epitelia, terdiri dari epitel pipih berlapis, epitel kuboid berlapis, dan epitel silindris berlapis. Kemudian ada epitel berlapis semu atau pseudostratified epitelia, dan epitel transisional atau transitional epitelia. Lalu epitel juga dibagi menjadi epitel kelenjar dibagi menjadi 2 berdasarkan strukturnya, yaitu kelenjar eksokrin dan endokrin, dan dibagi 3 berdasarkan mekanisme sekresinya, yaitu merokrin, holokrin, dan apokrin. Baik, saya izin melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maya Diva Mabel Sastrawan dengan 3 digit NIM terakhir 221. Untuk kesimpulan yang ketiga, dari segi polaritas dalam jaringan epitel, polaritas dalam jaringan dapat didefinisikan sebagai perbedaan penempatan protein sel, membran, organel, dan sitoskeleton sel penyusun jaringan. Jaringan epitel terpolarisasi menjadi bidang apikal, basal, dan lateral. Next. Baik, masuk ke dalam saran. Yang pertama adalah lebih memperdalam penjelasan mengenai jaringan epitel dengan pencarian materi lebih lanjut, baik dari jurnal ataupun artikel-artikel yang dapat dipercaya. Yang kedua adalah memaparkan informasi mengenai aplikasi klinis dari informasi-informasi yang sudah tertera pada student project histologi kali ini. Next.
Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dan jelaskan mengenai klasifikasi dan polaritas dari jaringan epitel. Mohon maaf jika ada kesalahan dari segi penggunaan kata ataupun perkataan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menjadi sebuah sumber informasi yang bermanfaat untuk pembelajaran. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya.